Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @crazymong. Dia menulis, yang nonton Mimin banyak, jadi minta doain Min, moga saya dan istri saya diberikan keturunan karena doa 40 orang terkabul. Amin. Ayo kita aminkan guys. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Tides yang rilis pada tahun 2021 lalu. Film ini bercerita mengenai keadaan di masa depan saat koloni manusia yang tinggal di luar angkasa memutuskan untuk kembali ke bumi yang berujung bencana. Film ini dibintangi oleh Sebastian Rose, Ian Glen, dan Nora Arnezeder. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Tides. Semoga. Di masa depan, bumi semakin rusak karena perubahan iklim yang drastis akibat ulah manusia. Daratan dibanjiri oleh air pasang dan surut. Ditambah-tambah pandemi virus dan perang tak berkesudahan membuat orang-orang kaya di bumi memutuskan untuk kabur dan menetap di planet yang bernama planet Kepler 209. Sesampainya di planet Kepler, umat manusia berhasil bertahan hidup tinggal di dalam kubah-kubah raksasa. Namun ternyata setelah lebih dari 50 tahun tinggal di planet Kepler, muncul masalah yang sangat serius. Atmosfer di planet Kepler mempengaruhi hormon manusia, membuat manusia yang tinggal di sini tidak bisa bereproduksi alias mandul. Cepat atau lambat, manusia yang tinggal di planet Kepler pasti akan punah. Akhirnya koloni planet Kepler mengirim sekelompok astronot dengan nama Ulysses 1 untuk kembali ke bumi guna mencari tahu apakah mereka bisa kembali tinggal di bumi atau tidak. Namun setelah beberapa tahun melakukan misi ke bumi, mereka kehilangan kontak dengan seluruh awak Ulysses 1. 14 tahun setelah misi Ulysses 1, koloni Kepler kembali membentuk tim dengan nama Ulysses 2 untuk terbang menuju bumi guna meneliti keadaan bumi dan mencari tahu apa yang terjadi pada awak Ulysses 1. Singkat cerita, di saat pesawat ulang-alik Ulysses 2 memasuki atmosfer bumi, terjadi gangguan. Pesawat itu pun terjatuh ke dalam lautan. Para awak Ulysses 2 itu langsung berusaha menyelamatkan diri. Seorang astronot yang bernama Blake membuka pintu pesawat dan mengangkat rekannya yang bernama Holden ke permukaan air. Blake kemudian kembali ke dalam pesawat untuk menolong rekannya yang lain yang bernama Tucker yang masih terjebak. Namun ternyata kaki Tucker terluka tidak bisa digerakkan. Blake pun akhirnya memberikan selang oksigen kepada Tucker dan kemudian meninggalkannya untuk kembali ke permukaan air. Beberapa jam kemudian, Blake kembali sadar. Dia melihat daratan bumi yang tadinya dipenuhi oleh air, kini sudah surut. Blake melihat kondisi Holden. Ternyata Holden sudah tewas. Blake lalu menyuntikkan obat untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Blake kemudian pergi menuju pesawat yang sudah tidak tenggelam lagi untuk melihat keadaan Tucker. Tucker masih selamat meskipun kakinya terluka. Blake memberitahu kalau oksigen di bumi aman untuk dihirup dan bebas dari radiasi. Blake juga memberitahu kalau Holden sudah tewas. Kini Tucker menjadi pemimpin misi di bumi ini. Tucker lalu menyuruh Blake mengumpulkan data di permukaan bumi untuk dilaporkan ke planet Kepler. Tucker yang terluka akan berjaga di dalam pesawat sambil menyiapkan alat komunikasi. Blake pun berjalan menelusuri daratan yang basah. Blake mengecek air menggunakan biometer. Ternyata air di sini sudah bebas dari semua kontaminasi. Blake juga menemukan hewan yang masih hidup. Lewat alat komunikasi, Tucker menyuruh Blake mengecek tingkat kesuburannya karena mereka sudah lama tidak terpapar atmosfer Kepler dan kini mereka ada di bumi. Setelah dicek, ternyata kesuburan Blake masih negatif. Blake masih mandul. Blake pun melanjutkan perjalanan. Dia kemudian melihat ubur-ubur. Di saat Blake akan mengambil sampel ubur-ubur itu, tiba-tiba hewan itu menyengat Blake. Blake pun langsung membuka kotak medis dan kemudian menyemprotkan cairan penyembuh. Tucker lalu memberitahu kalau alatnya mendeteksi adanya badai kabut yang akan datang. Blake pun menyuruh Tucker mulai mengirim data yang sudah mereka dapatkan. Namun Tucker memberitahu kalau mereka baru bisa mengirim transmisi komunikasi ke planet Kepler 4 jam lagi. Singkat cerita, kabut tebal pun datang memenuhi daratan, membuat Blake kesulitan melihat sekitar. Tucker pun keluar dan menembakkan flare untuk memberi tanda kepada Blake agar Blake bisa kembali. Di saat Tucker kembali masuk ke dalam pesawat,
Tucker melihat ada seseorang yang datang dari jendela. Dia mengira kalau itu Blake. Namun Blake memberitahu kalau jaraknya ke pesawat masih jauh. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengikatkan tali dari luar. Tucker yang panik pun langsung mengambil pistol. Beberapa orang kemudian masuk ke dalam pesawat dan langsung menusuk Tucker. Mendengar teriakan Tucker dari alat komunikasi, Blake langsung berlari dengan kencang kembali ke pesawat. Namun setelah sampai, Blake melihat kalau pesawatnya sudah tidak ada. Blake lalu mendengar suara Tucker meminta tolong. Setelah memeriksa sumber suara, Blake melihat beberapa orang sedang menarik pesawatnya. Tiba-tiba beberapa orang lain muncul dari belakang dan menyerang Blake hingga pingsan. Blake kemudian siuman. Dia dan Tucker dimasukkan ke dalam sumur yang dangkal. Blake terkejut karena ternyata masih ada manusia di bumi yang berhasil bertahan hidup setelah semua bencana yang terjadi. Melihat Tucker yang terluka parah, Blake langsung memanjat sumur dan berteriak meminta kotak medisnya untuk mengobati Tucker. Namun Blake malah didorong kembali. Sambil menutupi luka Tucker dengan kain, Blake memberitahu kalau di luar sana dia melihat ada anak kecil. Itu artinya orang-orang yang ada di luar bisa berkembang biak dengan normal. Tiba-tiba seseorang melemparkan tali menyuruh Blake untuk naik. Setelah naik, Blake disuruh orang-orang yang ada di sana untuk mengobati seorang laki-laki yang terluka di wajahnya. Blake berkata kalau dia bisa menyembuhkan orang itu, namun dia membutuhkan kotak medisnya. Namun orang-orang itu kebingungan karena mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh Blake. Seorang wanita yang bernama Narvik ternyata mengerti apa yang Blake katakan. Narvik pun mengantar Blake ke pesawat untuk mengambil kotak medisnya. Setelah mengambil kotak medis, Blake langsung mengobati orang yang terluka di wajahnya tadi, sambil diam-diam mengambil satu suntikan obat untuk Tucker. Setelah selesai mengobati, Blake kemudian disuruh kembali masuk ke dalam sumur. Blake melihat darah Tucker berceceran kemana-mana. Blake langsung menyuntikkan obat ke tubuh Tucker. Blake memberitahu kalau tadi di luar dia melihat ada bayi. Mereka harus memberitahu Kepler mengenai hal ini. Blake juga memberitahu meskipun pesawat mereka sempat dirusak, namun dia melihat alat biometer yang masih berfungsi. Tucker yang terluka parah pun berkata kalau dia sudah tidak kuat lagi. Lagi pula, melihat keadaannya seperti ini, dia hanya akan menjadi beban. Blake menyuruh Tucker tidak usah khawatir. Blake akan mencari cara untuk menyelamatkan Tucker. Namun Tucker yang sudah putus asa menyuruh Blake fokus mengambil biometer dan mencari pesawat Ulysses pertama. Siapa tahu pesawat Ulysses pertama masih utuh dan bisa digunakan untuk mengirim transmisi pesan ke planet Kepler. Tucker lalu mengambil pil racun yang ada di kalungnya dan kemudian meminumnya. Tucker pun akhirnya tewas. Blake kemudian teringat dengan ayahnya yang merupakan awak Ulysses pertama yang menghilang saat menjalankan misi di bumi. Hal inilah yang membuat Blake mendaftarkan diri menjadi awak Ulysses kedua. Blake ingin mencari ayahnya. Tiba-tiba air masuk ke dalam sumur hingga hampir menenggelamkan Blake. Blake pun berteriak meminta tolong. Pria yang tadi disembuhkan oleh Blake kemudian datang. Orang itu bernama Hilven. Dia membantu Blake keluar dari dalam sumur. Hilven membawa Blake ke atas perahu karena air pasang menutupi semua daratan. Hilven lalu mengikat tangan Blake di perahu. Blake kemudian melihat orang-orang menaruh mayat Tucker di atas perahu kecil dan membiarkan arus laut menghanyutkannya. Blake kembali teringat dengan ayahnya yang berencana membawa benih pohon untuk ditanam di bumi. Saat itu, ayah Blake memberitahu kalau beberapa alat pendeteksi cuaca di bumi masih berfungsi dan rutin mengirimkan info ke planet Kepler mengenai cuaca di bumi. Salah satunya adalah stasiun cuaca Henderson yang memperlihatkan tanda kalau bumi bisa ditumbuhi tanaman kembali. Namun dia harus pergi ke bumi untuk mengeceknya sendiri. Ayahnya itu berjanji akan kembali setelah misinya selesai. Namun hingga kini ayahnya menghilang entah kemana. Keesokan harinya, Blake kembali dimasukkan ke dalam sumur. Satu orang anak lalu memandangi Blake dengan penasaran. Anak itu memperkenalkan diri. Dia bernama Mayla. Blake pun meminta Mayla membantunya mengambilkan kotak merah yang berisi biometer. Namun Mayla tidak paham ucapan Blake itu. Mayla lalu bertanya dengan bahasa isyarat dari mana Blake berasal. Blake pun menggambar di dinding sumur, memberitahu kalau dia berasal dari planet yang bernama Kepler. Blake lalu menggambar kotak biometer dan meminta Mayla mengambilkannya. Mayla yang sudah paham pun langsung pergi untuk mengambilkannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan.
Beberapa anak perempuan dan seorang bayi lalu dimasukkan ke dalam sumur. Orang yang ada di atas menyuruh anak-anak itu untuk diam, jangan mengeluarkan suara. Orang itu lalu pergi dan menutup sumur dengan kain. Blake yang penasaran pun lalu memanjat dan melihat dari lubang. Blake melihat sekelompok orang bersenjata datang menembak dan menculik orang-orang yang ada di luar. Blake lalu melihat seseorang menculik Mayla yang sedang memegang kotak biometer. Seseorang yang lain lalu mengecek sumur. Blake langsung bersembunyi di dinding sumur. Sementara anak-anak dan bayi yang ada di bawah menenggelamkan diri untuk bersembunyi. Setelah orang yang mengecek itu pergi, di bawah anak-anak dan bayi yang tadi bersembunyi pun kembali ke permukaan. Setelah situasi kembali aman, Blake dan yang lain kemudian keluar dari dalam sumur. Blake melihat Narvik yang panik berteriak memanggil Mayla. Ternyata Mayla adalah anak Narvik. Anak-anak yang tadi bersembunyi pun mencari ibu mereka. Sadar kalau Mayla telah diculik, Narvik lalu mengambil pistol flare. Dia berniat pergi mencari Mayla dan menolong orang-orang yang diculik. Blake pun memutuskan mengikuti Narvik untuk membantunya. Mereka berdua lalu mendengar suara teriakan. Dari balik bebatuan, mereka berdua melihat sekelompok orang bersenjata membawa Mayla dan beberapa orang yang tadi diculik ke dalam perahu. Narvik berniat menembakkan pistol flare ke arah kapal penculik, namun Blake melarangnya karena pistol itu hanya flare. Blake lalu menyuruh Narvik menembakkan flare ke langit untuk mengalihkan perhatian saja. Namun Narvik tetap bersikeras ingin menembak kapal dengan flare. Karena Narvik keras kepala, Blake pun terpaksa memukul Narvik hingga pingsan. Blake lalu menembakkan flare ke langit. Dan berhasil, para penculik penasaran dengan sinar flare. Mereka pun pergi meninggalkan kapal. Blake langsung berenang menuju kapal. Sesampainya di atas kapal, Blake berhasil menemukan alat biometer miliknya. Namun saat dia akan mengambil benda itu, para penculik sudah keburu kembali ke dalam kapal. Karena tidak ada jalan lain lagi, Blake pun memutuskan untuk masuk ke dalam kapal, bergabung bersama para tawanan yang lain. Melihat Blake yang kedinginan, Hilven yang ada di sini memberikan jas hujan miliknya kepada Blake. Singkat cerita, setelah beberapa saat mengarungi lautan, kapal itu kemudian berhenti. Blake dan tawanan yang lain kemudian digiring menuju sebuah kapal yang sangat besar. Seorang petugas yang bernama Baling lalu datang memeriksa para tawanan. Melihat ada Mayla yang masih anak-anak, Baling menyuruh anak buahnya membawa Mayla menuju suatu tempat. Baling lalu melihat senjata milik Blake di antara barang jarahan. Baling bertanya siapa pemilik senjata ini. Namun para tawanan termasuk Blake hanya diam saja. Baling kemudian mencurigai Blake. Dia membuka tudung Blake. Dengan sekali lihat, Baling langsung tahu kalau Blake bukan warga asli sini. Baling pun menyuruh Blake mengikutinya menuju sebuah ruangan. Di ruangan ini, seorang anak kecil yang bernama Neil bertanya apakah Blake itu seorang astronot. Blake pun menjawab kalau dia adalah astronot yang berasal dari luar angkasa. Seorang pria kemudian datang menyambut Blake. Pria itu bernama Gibson. Gibson berkata kalau dia sudah menunggu kedatangan awak Ulysses kedua sejak lama. Ternyata Gibson adalah salah satu awak Ulysses pertama. Blake pun menjadi lega. Blake memberitahu kalau anak buah Gibson mengambil biometer miliknya. Blake lalu bertanya apakah pesawat Ulysses pertama masih utuh. Blake ingin menggunakannya untuk mengirim pesan di dalam biometer ke planet Kepler. Gibson pun memberitahu kalau pesawat Ulysses pertama sudah hancur. Blake lalu bertanya, lalu bagaimana nasib ayahnya? Sambil memberikan foto ayah Blake, Gibson memberitahu kalau ayah Blake meninggal saat terjadi pemberontakan. Padahal dahulu ayah Blake begitu baik kepada penduduk lokal di sini. Peristiwa pemberontakan itu terpaksa membuat Gibson mempersenjatai diri dan pasukannya. Neil lalu datang untuk memberikan origami pesawat kepada Blake. Gibson pun menyuruh Neil untuk pergi menemui ibunya yang bernama Monai. Gibson memberitahu Blake kalau Neil adalah anak adopsinya. Blake kemudian bercerita kalau semua teknologi yang dikembangkan di planet Kepler tidak mampu mengembalikan kesuburan manusia yang tinggal di sana. Gibson pun berkata kalau mereka harus mencari cara mengirimkan data biometer ke planet Kepler agar penduduk planet Kepler yakin dan mereka mau berbondong-bondong datang kembali ke bumi. Gibson lalu memperlihatkan bendungan raksasa yang dia buat bersama ayah Blake untuk menahan air laut. Namun pembangunan bendungan itu belum selesai karena peristiwa pemberontakan. Blake lalu melihat ada turbin di dalam bendungan. Gibson memberitahu kalau turbin itu adalah desain buatan ayah Blake. Mereka akan memanfaatkan air pasang yang melewati turbin untuk menghasilkan energi listrik.
Gibson ingin mengubah tempat ini menjadi layak dihuni untuk menyambut kedatangan koloni dari planet Kepler. Gibson lalu mengantar Blake ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Blake terkejut saat menyadari kalau dia mengalami menstruasi. Itu artinya dia tidak mandul lagi. Blake kemudian menemui Gibson yang sedang mengajar di dalam ruang kelas yang berisi anak-anak perempuan. Di tengah-tengah pelajaran, Munai masuk membawa Mayla yang sudah berganti baju. Blake pun jadi tahu kalau anak buah Gibson menangkap anak-anak itu untuk disekolahkan di tempat ini. Setelah mengunjungi sekolah, Blake pun pergi berkeliling. Blake lalu melihat Neil sedang belajar sendirian di sebuah ruangan. Blake bertanya kenapa Neil tidak belajar di dalam kelas bersama anak-anak yang lain. Neil menjawab kalau dia mendapatkan les privat. Neil lalu bertanya apakah menjadi astronot itu harus pintar matematika. Blake menjawab tentu saja. Neil pun meminta Blake untuk membantunya mengerjakan soal matematika. Setelah selesai mengerjakan semua soal, sebagai hadiah, Neil memperlihatkan sebuah rahasia kepada Blake. Ternyata itu adalah tanaman yang ada di dalam pot kecil. Melihat tanaman itu, Blake jadi teringat dengan ayahnya yang ingin membawa benih tanaman ke bumi. Blake pun bertanya dari mana Neil mendapatkan tanaman itu. Neil memberitahu ada seorang pria yang selalu berkomunikasi dengannya menggunakan pipa. Pria itu bernama Chris. Chris memberinya benih tanaman ini lewat pipa. Mendengar hal ini, Blake pun terkejut. Blake meminta Neil mengantarnya ke tempat Chris berada. Namun Neil tidak bisa karena Chris tinggal di dalam kamar di dekat ruang mesin yang terlarang. Blake pun akhirnya memutuskan pergi sendiri ke tempat itu dengan melihat peta kapal. Setelah beberapa saat mencari, Blake akhirnya menemukan ruangan yang dimaksud. Lewat kaca pintu, Blake melihat ada seorang pria di dalam sana. Gibson kemudian datang. Gibson meminta maaf karena telah berbohong kepada Blake. Blake lalu bertanya kenapa ayahnya dikurung. Gibson memberitahu kalau pemberontakan yang dia ceritakan sebelumnya dipimpin oleh ayah Blake itu sendiri. Ayah Blake tiba-tiba berbalik membela penduduk lokal dan tidak ingin koloni planet Kepler kembali ke bumi. Mendengar hal ini, Blake yang tidak percaya pun meminta Gibson membukakan pintu. Gibson pun langsung membuka pintu. Blake kemudian masuk dan memeluk ayahnya. Blake senang karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya itu. Blake kemudian bertanya, apa benar ayahnya memimpin pemberontakan mencegah koloni planet Kepler kembali ke bumi? Chris hanya diam saja. Itu artinya ternyata memang benar kalau Chris lah yang memimpin pemberontakan itu. Chris berkata kalau misi Ulysses adalah sebuah kesalahan. Chris masih bersikeras kalau koloni Kepler tidak boleh kembali ke bumi. Mendengar hal ini, Blake pun terkejut. Blake yang kecewa pun langsung pergi meninggalkan ayahnya. Gibson lalu menyusul Blake yang sedang memandangi laut. Di sini, Blake melihat stasiun cuaca Henderson yang ada di dekat mereka. Blake teringat kalau dia bisa mengirim data biometer ke planet Kepler menggunakan stasiun cuaca Henderson itu. Gibson pun berkata kalau koloni planet Kepler baru mau kembali ke bumi jika mereka mendapatkan bukti kalau kesuburan mereka akan kembali normal jika mereka kembali ke bumi. Blake memberitahu kalau tadi pagi dia mengalami menstruasi. Itu artinya dia kembali subur lagi. Mendengar hal ini, Gibson pun berniat menyuruh Baling untuk mencari biometer. Gibson lalu mengajak Blake makan malam bersama Munai dan Neil. Tiba-tiba listrik padam. Baling kemudian datang melaporkan ada penyusup yang mematikan generator listrik. Gibson pun memerintahkan semua penjaga untuk memeriksa semua pintu masuk. Gibson lalu menyuruh Munai, Neil, dan Blake kembali ke kamar mereka. Di saat Blake berjalan di lorong, seseorang menyerangnya. Ternyata itu adalah Narvik. Narvik menyuruh Blake menunjukkan di mana putrinya berada saat ini. Blake pun membawa Narvik menuju kamar anak-anak. Tiba-tiba anak buah Gibson datang menangkap Narvik. Blake berusaha membantu Narvik, namun Baling dan anak buahnya datang menghajar Narvik. Blake pun menyuruh Baling berhenti. Baling lalu menyuruh anak buahnya memasukkan Narvik ke dalam penjara. Sebelum dibawa pergi, Narvik memberitahu Blake kalau Gibson hanya mengincar anak perempuan. Keesokan harinya, Munai mengobati luka di tubuh Blake. Munai berkata kalau mata Blake mirip dengan mata ayahnya. Blake pun bingung, apa jangan-jangan Munai mengenal ayahnya? Gibson kemudian datang dan menyuruh Munai untuk pergi. Gibson ternyata mengenal Narvik. Gibson mengatakan kalau Narvik adalah salah satu anggota pemberontak. Blake pun bingung kenapa Gibson menangkap Narvik, padahal Narvik hanya ingin putrinya kembali. Gibson lalu menjelaskan kalau wanita-wanita koloni planet Kepler
sebagian besar berusia 50 tahun lebih. Meskipun kesuburan mereka bisa dipulihkan saat kembali ke bumi nanti, namun mereka sudah terlalu tua untuk hamil lagi. Jadi, Gibson membutuhkan anak-anak perempuan di bumi untuk dipersiapkan menjadi ibu keturunan koloni planet Kepler. Blake pun shock mendengar hal ini. Blake baru sadar, ternyata ini alasan kenapa Gibson hanya menculik anak perempuan. Gibson berkata kalau dia terpaksa melakukan hal itu untuk kelangsungan peradaban manusia. Blake yang tidak setuju pun berkata, tanpa penculikan ini, peradaban manusia tetap akan berlangsung. Gibson pun menyebut pemikiran Blake ini sama seperti ayahnya, tidak memperdulikan koloni Kepler lagi. Baling lalu datang menyerahkan tas biometer. Namun setelah dibuka, tas itu kosong, biometernya sudah tidak ada. Neil kemudian datang menyela pembicaraan karena ingin menunjukkan boneka milik Mayla, namun Gibson malah membentaknya. Gibson lalu menyuruh Baling mengeksekusi Narvik besok pagi. Gibson mengancam Blake, jika Blake berani menghalangi rencananya, Blake akan bernasib sama seperti Narvik. Gibson pun menyuruh Blake dan Baling untuk pergi. Gibson lalu melihat ada sesuatu yang aneh di dalam boneka. Ternyata di dalam perut boneka itu ada biometer yang selama ini dia cari. Di tempat lain, di saat Blake kembali ke dalam kamarnya, Blake melihat Mayla sedang bersembunyi di dalam lemari. Blake pun menyuruh Mayla tidak usah khawatir. Blake berjanji akan menyelamatkan Narvik. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Setelah dibuka, itu adalah Baling. Baling datang ingin menggeledah kamar Blake untuk mencari Mayla. Namun setelah dicari, Baling tidak menemukannya. Baling kemudian mendengar suara dari dalam lemari. Di saat Baling mendekati lemari, Blake langsung memasukkan pil racun ke dalam mulut Baling. Baling pun akhirnya tewas. Blake lalu mengambil senjata milik Baling dan membawa Mayla pergi. Blake membebaskan Narvik dan para tahanan yang lain. Setelah itu, Blake dan Narvik membebaskan anak-anak yang diculik. Blake lalu membebaskan ayahnya dan mengajaknya pergi. Dari balik jendela, Chris melihat Gibson pergi ke stasiun Henderson bersama Munai dan Neil. Blake lalu melihat boneka Mayla di tempat ini. Chris pun memberitahu kalau Neil yang mengirim boneka itu melalui pipa. Blake pun baru sadar kalau selama ini biometer disimpan di dalam perut boneka itu. Blake yakin kalau Gibson sudah mendapatkan biometer dan berniat mengirim data biometer ke planet Kepler. Blake pun bingung, bukannya Gibson belum punya bukti nyata kesuburan koloni Kepler di bumi. Chris pun memberitahu kalau Neil adalah anak kandungnya, hasil bercocok tanam dengan Munai. Dengan kata lain, Neil adalah adik Blake. Gibson pasti akan menggunakan sampel biometrik milik Neil untuk dikirim ke planet Kepler. Chris meminta Blake menghentikan Gibson. Blake pun langsung pergi. Di luar, Blake membantu para pemberontak melawan anak buah Gibson. Setelah membantu Narvik dan yang lain naik ke atas kapal, Blake langsung berenang menuju stasiun cuaca Henderson. Sesampainya di sana, Blake menyuruh Gibson menghentikan aksinya. Namun Gibson malah menyuruh Blake menjatuhkan senjatanya. Jika menolak, dia akan menembak Neil. Gibson tiba-tiba menembak Munai hingga tewas sebagai bukti kalau dia tidak main-main. Blake pun akhirnya menjatuhkan senjatanya. Gibson lalu melanjutkan mengirim data biometrik ke planet Kepler. Data pun berhasil terkirim. Blake lalu mendorong Gibson ke dalam laut. Dia terus menahan Gibson hingga Gibson akhirnya tewas kehabisan nafas. Narvik kemudian datang menolong Blake. Setelah kembali siuman, Blake terkejut karena Narvik dan yang lain mau menolongnya. Blake juga melihat ayahnya dan Neil ada di sini. Blake memberitahu kalau data sudah terlanjur terkirim ke planet Kepler. Cepat atau lambat, armada pasukan planet Kepler pasti akan datang ke bumi. Chris pun menyuruh Blake tidak usah khawatir. Mereka yang ada di bumi akan menghimpun kekuatan menunggu armada pasukan Kepler datang. Dan berakhirlah alur cerita film Tides ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pergi dari bumi. Nanti kalian jadi mandul guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.